Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik atau yang berpotensi naik secara gratis untuk minggu depan tanggal 19 sampai 23 Mei 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja ya menggunakan link yang ada di deskripsi. Nah, di sini kalian akan mendapatkan uploadan terbaru di YouTube seperti ini, saham Big Banks, kemudian juga saham cuan ya, yang nanti akan saya upload di jam 3:10, kemudian analisa saham Breeze dan yang lainnya, kemudian saham-saham yang menarik khusus pelanggan di YouTube. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung dan join ke channel Telegram Antek Saham secara gratis. Di sini juga kalian akan mendapatkan saham-saham menarik seperti menu sore, saham big akumulasi, saham scalping ya, seperti ini. Jadi kalian akan mendapatkan saham-saham tersebut secara gratis dengan bergabung ke Antek Saham Channel. Dari sini juga kami atau saya memberikan atau membagikan hasil profit kita di premium seperti ini ya. Saham Ratu, ISAT, nah sini. Jika kalian tertarik join ke premium, mumpung ada diskonnya sebesar 5%, kalian bisa join. Dan untuk mengetahui harganya, maka kalian bisa hubungi saya melalui Telegram @yosuaal, oke? Atau hubungi admin juga melalui link yang ada di deskripsi. Kalian akan mendapatkan cara join dan berapa biaya kalian join ke premium setelah diskon 5%, oke? Join secara gratis juga masih bisa ya, tapi dengan syarat buka akun sekuritas yang bekerja sama dengan Antek Saham, oke? Untuk info lengkapnya hubungi saja admin atau hubungi saya melalui Telegram. Lanjut ke jika kalian tertarik ya juga berlangganan di YouTube, maka kalian bisa join juga dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan. Kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya berupa video, seperti video ini khusus pelanggan seperti yang tadi. Lalu mendapatkan juga saham-saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan, menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube, dan mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham di YouTube. Jadi jika kalian tertarik, maka boleh klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Hubungi admin atau saya melalui Telegram jika ada pertanyaan, dan boleh memanfaatkan benefit yang disediakan Antek Saham secara gratis maupun berbayar. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai ya dari mengupdate dulu stock pick atau trading plan yang saya bagikan secara gratis di minggu yang lalu. Yang pertama ada OASA. Untuk OASA masih di area pembelian ya. Sudah ya, masih di area pembelian 131 batasnya, dan memang masih bagus, masih tertahan di atas area demand. Jadi untuk OASA masih bisa di hold sampai minggu depan yang sudah entry. Tapi jika nanti semisal dia hit stop loss, maka kalian harus cut loss, dan jika belum hit stop loss maupun target, maka boleh hold sesuai dengan trading plan kita. Intinya selama belum hit stop loss ataupun taking profit, maka masih bisa di hold untuk saham ini. Lanjut ke saham yang kedua, ada GPRA ya, di minggu yang lalu. Oke, untuk GPRA sangat bagus running ya. Sini masuk area pembelian kita di 107 sampai 112, dan dia turun sampai ke 111 ya. Jadi harusnya kalian sudah entry di GPRA, dan jika masih hold maka sudah cuan sebesar 22%. Nah, kalian bisa cuan sebesar 22% secara gratis dari Antek Saham. Nah, tentunya di premium juga saya bagikan juga ya GPRA ini, dan kita sudah entry pada saat harga masih di 108. Jadi kita sudah entry di bawah, dan setelah itu saya bagikan ke kalian secara gratis. Nah, itu menjadi benefit tersendiri bagi member premium. Mereka akan mendapatkan akses terlebih dahulu mendapatkan saham-saham yang menarik. Nah, maka dari itu jangan lupa join ke premium supaya kalian bisa mendapatkan saham-saham menarik seperti ini yang bisa memberikan cuan 10 sampai belasan persen setiap minggunya. Oke. Nah, sekarang kita ke analisanya. Kita mulai dari IHSG dulu ya. Untuk IHSG sangat bagus ya, di satu minggu terakhir masih lanjut naik dan break dari trend line-nya di sini, break dari trend line dan menuju ke area supply selanjutnya atau ke resisten dulu ya. Di sini ada sebuah resisten di angka 7171. Oke. Jadi view saya pada IHSG masih akan lanjut bergerak naik ke resisten 7171. Jika break lagi resisten ini, maka IHSG akan melanjutkan kenaikannya ke area supply 7247 sampai 7330. Jadi ada dua target kenaikan pada IHSG di minggu depan. Yang pertama 7171 sampai 7247 dan juga 7330.
Secara volume-nya masih bagus ya di sini, ada inflow 3 hari terakhir, jadi harusnya IHSG masih akan lanjut bergerak naik. Jadi kemungkinan big banks dan juga dengan saham market cap yang besar harusnya masih akan lanjut bergerak naik. Oke? Jadi boleh pantau, jika nanti semisal IHSG sudah mencapai supply, maka sebaiknya di taking profit dulu ya, karena ada potensi IHSG akan terkoreksi nantinya. Oke, sekarang kita masuk ke saham yang menarik untuk minggu depan, tanggal 19 sampai 23 Mei 2025. Yang pertama ada Bevin. Bevin cukup bagus ya. Boleh kita lihat di sini. Bevin break dari trendline-nya. Sini trendline dan juga area supply yang ini, yang sekarang menjadi area demand. Jadi konfirmasi secara teknikal adalah Bevin break dari supply dan juga resisten trendline-nya. Secara broker summary-nya apakah ada akumulasi? Oke, terlihat di sini volumenya tidak terlalu bagus, cenderung merah ya. Coba kita cek 1 minggu terakhir masih distribusi, 2 minggu terakhir juga masih sama. Jadi untuk broker summary dari Bevin tidak terlalu bagus, tapi walaupun di sini ada distribusi 2 minggu terakhir, tapi secara teknikal pergerakan Bevin masih nanjak ya di sini atau masih naik dan membuat pola uptrend seperti ini. Jadi harusnya Bevin masih akan lanjut bergerak naik ke target kita. Dan di sini juga membuat pola uptrend yang dimana ini menjadi konfirmasi pada Bevin bisa lanjut bergerak naik di minggu depan. Oke. Jadi walaupun secara broker summary-nya tidak terlalu menarik, tapi teknikalnya di sini ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita entry dan bisa membuat kita cuan di minggu depan. Oke, sekarang kita langsung ke risk reward ratio. Di sini saya buatkan average pembelian di 885, stop loss di 820 dan target 1 di 950. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 7,34%. Sedangkan jika target kedua tercapai, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 11,86%. Jadi risk reward ratio pada Bevin menurut saya sangat menarik. Ini akan saya buatkan trading plan pada Bevin, area buy-nya yang dimana kalian bisa beli dengan cicil ya, jangan all in di satu harga, tapi cicil secara perlahan di area pembelian ini. Taking profit sesuai chart, TP2 990, stop loss di 820. Selama Bevin belum hit area target dan juga stop loss, maka trading plan ini masih sangat valid ya. Tapi jika nanti semisal sudah hit target, maka trading plan-nya sudah down. Begitu juga dengan jika sudah terkena stop loss, maka trading plan-nya juga sudah down. Dan view saya pada Bevin masih akan turun sedikit ya, koreksi sedikit, lalu lanjut bergerak naik ke target kita. Intinya, boleh dicicil di area pembelian, dan jika sudah terkena stop loss, maka harus cut loss. Jika terkena taking profit, maka harus jualan dengan posisi profit dan kalian akan cuan di sana. Oke, lanjut ke saham yang kedua ada ASA. ASA juga sangat bagus. Sudah break trendline dari bawah sini ya, sudah break. Dan juga di sini break area supply yang sekarang menjadi demand. Ini menjadi demand ya karena sudah di breakout dan selalu mencoba ke atas ya. Dan dengan ini harusnya ASA masih akan lanjut bergerak naik. Jadi secara teknikal masih sangat kuat untuk bergerak naik. Secara broker summary juga sepertinya ada akumulasi ya. Oke, terlihat di 1 minggu terakhir, 2 minggu terakhir ada akumulasi, 1 minggu terakhir juga ada akumulasi, jadi harusnya ASA sangat potensi lanjut bergerak naik. Jadi lebih berpotensi ASA bergerak naik di minggu depan daripada Bevin. Oke, dari sini langsung saja ke risk reward ratio. Karena tadi sudah saya jelaskan kenapa dia berpotensi bergerak naik. Yang pertama yaitu break dari supply, kemudian dalam pergerakan uptrend. Lalu secara broker summary-nya ada akumulasi di sini. Oke, jadi jelas kalau ASA ini ada alasan kenapa dia akan bergerak naik. Oke, average pembelian saya buatkan di 700, target 1750 dan stop loss 650. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss di angka 7,14%. Jika target kedua tercapai, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 11,43%. Jadi risk reward ratio pada ASA sangat menarik. Di sini kan saya buatkan area pembelian ya, trading plan. Area pembelian kita dari 680 sampai 720, cicil di area ini. TP1 750, TP2 780, dan stop loss di angka 650. Oke, sedikit info ya. Bagi kalian yang sudah cuan ya dari GPRA, ya, yang ikut entry di minggu yang lalu, maka boleh absen dulu di kolom komentar karena saya butuh ya feedback dari kalian supaya saya bisa mengetahui apakah kalian terbantu dengan adanya analisa ini atau tidak. Jadi saya mohon
Bagi yang sudah cuan dari GPRA atau saham yang lainnya, maka boleh absen dulu di kolom komentar supaya saya mengetahui seberapa banyak dari penonton di sini yang sudah ikut cuan di YouTube Antek Saham ini. Oke, jadi saya minta tolong absen di kolom komentar siapa saja yang sudah cuan dari Antek Saham atau dari saham-saham yang lainnya. Oke, balik lagi ke ASA. Oke, trading plan-nya sudah seperti ini ya. Jadi view saya pada ASA masih ada potensi dia akan turun sedikit ya. Turun sedikit, lalu akan bergerak naik ke targetnya. Karena di sini pergerakannya masih cenderung sideways ya. Boleh kita lihat bolak-balik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada potensi dia akan seperti ini dulu, lalu nanti bergerak naik ke targetnya. Intinya selama belum hit area target dan juga stop loss, maka masih aman untuk entry pada ASA. Karena memang banyak yang bertanya ke saya ya. Karena memang jika kalian join secara gratis atau hanya join di yang gratis, maka kemungkinan chat kalian akan tenggelam ya, karena memang lebih diprioritaskan untuk yang join ke premium untuk dibalas chatnya secara pribadi ya. Jadi jika kalian chat ke saya, maka kebanyakan nggak saya balas. Jadi seharusnya saya infokan saja di sini, karena banyak yang bertanya apakah bang masih bisa entry di saham ini, masih bisa entry. Jadi saya infokan di sini, kalau saham tersebut masih sesuai dengan plan dan belum hit area target dan juga stop loss, maka saham tersebut masih bisa di entry sesuai trading plan-nya. Tetapi jika sudah hit target ataupun stop loss, maka jelas trading plan itu sudah selesai atau down dan jangan di entry lagi. Oke, clear ya? Jadi semoga pertanyaan tersebut tidak ditanyakan lagi dan nanti kalian akan menunggu jawabannya, padahal kemungkinan pesan tersebut sudah tenggelam oleh pesan yang lainnya. Oke, lanjut ke saham yang ketiga. Di sini ada yang ketiga, biasanya dua saya bagikan, tapi kali ini ada yang ketiga karena memang marketnya lagi bagus. Yang ketiga ada SMRA ya, Summarecon Agung. Untuk SMRA boleh kita lihat di sini sangat bagus, break dari area supply yang sekarang menjadi demand ya. Ini menjadi demand, polanya hampir sama seperti ASA dan juga BVIN yang tadi, polanya hampir sama. Jadi pola kenaikannya juga nanti pasti hampir sama. Walaupun memang di lini bisnis yang berbeda ya, tapi secara teknikalnya di sini cukup mirip dan konfirmasinya juga cukup sama ya. Jadi untuk Summarecon boleh kita lihat di sini atau SMRA, break dari area supply dan sekarang bertahan di atas area tersebut dan area tersebut menjadi area demand ya. Oke, area demand di 416 sampai 434 dan pergerakan dari SMRA tertahan di atas area demand. Ini menjadi konfirmasi SMRA bisa lanjut bergerak naik. Secara broker summary-nya sepertinya ada akumulasi ya. Oke, terlihat dari lokal ya di sini, dari domestik yang akumulasi, tapi dari asingnya cenderung distribusi ya. Sini asing terlihat distribusi. 1 minggu terakhir masih akum, 2 minggu terakhir juga masih akum, tapi jika kita ubah ya foreign di sini, terlihat kalau asing memang distribusi, tapi masih ada yang tampung dari lokal dengan volume yang besar. Jadi harusnya SMRA masih potensi bergerak naik di minggu depan. Oke. Sini boleh kita buatkan trading plan-nya, tapi kita hitung dulu risk reward ratio-nya. Average pembelian saya buatkan di 424, jadi kita buy on weakness ya. 424, stop loss 396 dan target 452. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss di angka 6,60%. Sedangkan jika target kedua tercapai, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 9,91%. Jadi risk reward ratio pada SMRA masih sangat menarik. Oke, jadi saya buatkan area pembelian kita pada SMRA. Ini ya. Saya lanjutin sini. Area buy. Di area demand ya, 416 sampai di 434. TP sesuai chart 452. TP2 466. Stop loss di 396. Oke. Jadi kita menunggu kita menunggu SMRA turun dulu ya. Dan memang view saya seperti itu, dia masih akan turun dulu ke area demand lalu bergerak naik ke target kita. Oke, jadi masih sama, selama belum hit stop loss maupun target, maka trading plan ini masih bisa digunakan. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium, manfaatkan diskon 5%, karena Antek Saham jarang-jarang kasih diskon join ke premium. Sekian dari saya, terima kasih.